Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Kali ini saya akan melanjutkan, mungkin ini cerita tamat dari Dendam Luna. Oke, bagi kalian yang baru bergabung dan belum nonton video dari awalnya, bisa kalian scroll video di bawah. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum bergabung dan belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Setelah kepergian Luna yang mendadak dan juga tragis, suasana di rumah besar milik Pak Jalil kini berubah. Kamar tempat Luna dulu tinggal kini kosong, sunyi. Hanya tersisa bau samar dari tubuhnya dan beberapa pakaian yang masih tergantung di lemari. Tapi meski sosoknya telah tiada, peninggalannya masih ada. Seorang bayi mungil yang kini diasuh dan dirawat sepenuh hati oleh Mira. Mira, gadis muda yang dulu hanya pelayan, kini berubah menjadi seorang ibu pengganti. Setiap malam ia memeluk bayi itu, menggendong, menidurkan dan menyusuinya dengan susu botol. Karena bayi itu sudah tidak punya ibu kandung lagi. Tangis si kecil menjadi teman setianya, membuat Mira harus kuat meski dalam hatinya masih menyimpan trauma mendalam atas malam berdarah itu. Mira belum bisa melupakan bagaimana perut Luna terbelah secara mengerikan dan bagaimana darah membanjiri kamar hingga memenuhi lantai. Di sisi lain di rumah itu, Bu Isti hidup seolah tak terjadi apa-apa. Ia bersolek setiap pagi memakai kebaya terbaiknya, mencium tangan Pak Jalil sambil menyajikan teh manis, seperti istri yang paling berbakti. Dalam hati ia puas, rencananya berhasil. Kini Luna telah tiada. Kini rumah besar itu hanya miliknya seorang. Tak ada lagi wanita muda yang mencuri perhatian dari suaminya. Pak Jalil sendiri tampak tenang. Ia memang masih terlihat berduka beberapa hari setelah pemakaman Luna. Namun perlahan mulai menunjukkan senyum saat melihat bayi laki-laki itu tumbuh dengan sehat. Ia bangga. Anak kandung yang ia dambakan selama ini akhirnya hadir di dunia ini. Ia beri nama anak itu Rizky Jalil. Ia menganggap kehadiran Rizky sebagai anugerah, meskipun datang bersama kehilangan yang pahit. Sementara itu, di sisi lain di rumah orang tua Luna yang sederhana, suasana berkabung tak pernah benar-benar sirna. Ibu Luna setiap hari menatap kosong ke arah foto anak gadisnya yang tergantung di dinding. Ayahnya kerap termenung di serambi rumah, memandangi langit malam tanpa suara. Mereka merasa ada bagian dari hidup yang hilang dan tak akan pernah kembali. Satu-satunya penghibur adalah kabar bahwa cucu mereka lahir dengan selamat. Namun rasa kehilangan Luna terlalu besar untuk diimbangi. Di tempat lain, di tempatnya Helmi, yang selama ini resah dan terus memikirkan Luna. Ia tak bisa lagi menahan perasaannya. Setelah berhari-hari menunggu kabar dan merasa ada yang janggal, ia belum saja menerima kabar dari Luna. Ia pun kini memutuskan untuk datang langsung ke rumah Pak Jalil. Ia ingin tahu bagaimana kabar dengan Luna, wanita pujaan hatinya. Dengan langkah cepat dan juga hati gelisah, pada waktu itu ia tiba di halaman rumah megah itu. Ia tak tahu apa yang akan dihadapinya, tapi tekadnya sudah bulat saat itu. Tepat ketika Helmi berada di depan rumahnya, Mira baru saja keluar dari pintu gerbang. Ia hendak pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan bayi. Helmi mengenali Mira seketika.
Ia pun menghampiri menahan langkah gadis itu. "Mira, Mira, tunggu. Mira," seru Helmi dengan nafas berat. Mira pun menoleh kaget. Mas Helmi?" "Iya, aku Helmi. Mira, aku cari Luna, Mira. Aku udah lama nunggu kabar dari dia, tapi nggak ada. Kamu tahu Luna di mana? Kenapa dia nggak pernah kelihatan lagi?" Mira gugup saat itu, matanya langsung berkaca-kaca. Ia menunduk menggenggam erat keranjang belanja di tangannya. "Mas, aku nggak bisa, Mas," ucapnya pelan dengan terbata-bata. Tapi Hilmi terus mendesak, nadanya dengan cemas. "Mira, tolong. Aku mohon, Mira. Aku butuh tahu. Ada apa dengan Luna? Dia kenapa? Aku ingin tahu bagaimana kehamilannya." Mira memalingkan wajah. Ia ingin diam, tapi air matanya tak bisa dibendung saat itu. Kenangan malam itu kembali menghantuinya. Suara teriakan Luna, darah dan juga paku yang menusuk boneka. Semuanya masih jelas di kepalanya. Ia tahu ia harus jujur walaupun berat. Akhirnya dengan suara bergetar saat itu, Mira pun berkata, Bu Luna udah gak ada, Mas. Beliau meninggal waktu melahirkan, waktu malam Jumat Kliwon kemarin. Dan beliau sudah dimakamkan." Helmi terpaku, nafasnya tercekat. Jantungnya seolah berhenti berdetak sejenak saat itu. Apa? Kamu bilang Luna meninggal?" Mira mengangguk sambil menunduk. "Iya, Mas. Maaf, kami semua gak bisa ngabarin siapa-siapa. Semua terjadi dengan tiba-tiba. Dan waktu itu aku juga masih trauma, Mas." Helmi tak kuat, air matanya tumpah. Ia membalik badan dan berjalan dengan cepat, hampir berlari meninggalkan Mira yang masih berdiri di depan gang rumah Pak Jalil. Ia tahu satu tempat yang harus ia tuju, yaitu makam Luna. Dengan langkah tertati, Helmi pun tiba di pemakaman desa saat itu. Ia mencari batu nisan itu, dan begitu menemukannya, tubuhnya langsung lemas. Ia tak berdaya. Ia berlutut menangis keras di hadapan makam yang masih segar tanahnya saat itu. Luna, maaf Luna. Aku telat, Luna. Aku gak sempat lindungin kamu. Aku janji, aku mau jagain kamu. Tapi kamu udah pergi, Luna. Kenapa kamu gak tunggu aku, Luna? Tangisnya pecah saat itu, menggema di antara nisan-nisan yang diam. Ia menggenggam tanah di atas pusara Luna dan menciuminya. Ia berharap ada keajaiban yang bisa membawanya kembali. Dalam hati Helmi, luka itu akan selalu ada. Namun ia bersumpah satu hal. Ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Luna. Karena dari cara Mira berkata dan dari caranya Luna menitipkan rambut itu terakhir kali, Helmi yakin kematian Luna bukanlah kematian biasa. Dan sejak malam itu, di makam yang dingin dan juga sepi itu, sesekali angin berhembus membawa aroma bunga melati dan juga suara lirih seperti bisikan. Helmi, lindungi anakku. Setelah tangisannya saat ia di kuburan itu, Helmi pun pulang dengan langkah gontai. Air matanya belum berhenti mengalir. Tangisnya tak tertahan sejak mendengar kabar kematian Luna. Di sepanjang jalan ia seperti kehilangan arah. Matanya kosong, dadanya sesak. Ia menendang tong sampah di pinggir jalan, memukul dinding warung yang sudah tutup, menjambak rambutnya sendiri sambil berteriak histeris. Luna! Ia benar-benar merasa kecewa dan ia merasa marah.
Orang-orang yang melihat hanya menggeleng saat itu. Tak ada yang berani mendekat. Helmi yang selama ini dikenal pendiam dan juga baik, malam itu berubah seperti orang gila. Saat akhirnya ia sampai di rumah, ia membuka pintu dengan keras, berjalan ke kamarnya dan duduk di depan meja kecil, tempat ia menyimpan foto Luna. Foto itu diambil saat mereka masih muda, saat Luna belum mengenal Pak Jalil, saat senyum itu masih utuh milik Helmi. Kenapa? Kenapa kamu milih dia, Lun? Kenapa kamu ninggalin aku buat lelaki tua itu? Bisiknya dengan lirih, sembari menyentuh permukaan foto itu. Kalau saja waktu itu aku berani ngomong. Kalau saja aku tahan kamu supaya jangan pergi. Kamu pasti masih hidup, Luna. Kamu pasti jadi istriku, dan kita bahagia. Tubuh Helmi gemetar saat itu, wajahnya dibanjiri air mata. Ia memeluk foto itu erat-erat, lalu akhirnya merebahkan diri di tempat tidur sembari menangis. Tak lama tubuhnya terlelap karena kelelahan dan juga kesedihan yang begitu mendalam. Di dalam tidur itu, Helmi bermimpi. Ia berdiri di tengah kegelapan yang pekat. Angin dingin meniup pelan membuat rambutnya berkibar. Dan dari balik kabut tipis itu, muncul sosok wanita bergaun putih. Wajahnya pucat, rambutnya panjang menjuntai ke bawah. Namun mata itu penuh luka, penuh dendam. Helmi mengenalinya seketika. Luna. Sosok itu mendekat perlahan. Darah menetes dari gaunnya. Suaranya lirih namun tegas. Helmi, tolong aku. Aku gak bisa tenang. Mereka menyakitiku, Helmi. Mereka membunuhku. Siapa, Luna? Siapa yang bunuh kamu? Helmi menggenggam tangan Luna dalam mimpi itu. Namun tangannya terasa dingin seperti es. Bu Isti dan dukun itu, Ki Udis, mereka yang bikin aku dan anakku menderita. Balaskan, Helmi. Balaskan semuanya. Tiba-tiba suasana mimpi berubah. Helmi melihat rumah Pak Jalil dari kejauhan. Pintu rumah mereka terbuka sendiri, dan sosok Luna dengan mata merah menyala berjalan masuk, menghampiri Bu Isti yang sedang tertawa sambil berdandan di depan cermin. Ketika Luna mendekat, cermin itu pecah sendiri dan Bu Isti pun berteriak. Di sisi lain, dukun Ki Udis terlihat sedang membakar dupa. Tapi ketika Luna muncul dalam bayangan mimpinya, dupa itu kembali padam, dan tubuh Ki Udis pun terbakar sendiri. Ia melolong kesakitan. Ia melarikan diri ke arah kegelapan. Helmi pun terbangun dengan nafas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat namun matanya menyala. Ia yakin itu bukan mimpi biasa. Itu adalah pesan-pesan dari Luna. Tanpa pikir panjang, Helmi pun langsung mengenakan jaket dan keluar rumah di tengah malam. Ia membawa cangkul dan juga senter, lalu melangkah cepat menuju pemakaman tempat Luna dimakamkan. Malam itu adalah malam Jumat, sama seperti malam ketika Luna meninggal. Langit gelap, bulan tertutup oleh awan, dan hanya suara angin yang menemani langkah Helmi. Sesampainya di pemakaman, Helmi berhenti di depan pusara Luna. Ia memandang nisan itu dengan lama, lalu menyalakan lilin kecil dan menaruh di dekat batu nisan itu. Ia mengelus tanah makam itu, lalu bersujud di atasnya. Luna, aku tahu kamu belum tenang, Luna. Dan aku tahu kamu mau aku balaskan semuanya. Tapi aku gak tahu harus mulai dari mana, Lun. Aku cuma pengen kamu hidup lagi, Luna. Aku rela tukar nyawa kalau kamu bisa bangkit. Tiba-tiba Helmi pun menggali. Dengan bermodalkan cangkul saja dan juga penuh emosi,
Ia mencangkul tanah pusara itu. Meluapkan seluruh kesakitannya, ia menggali tanpa henti. Meski tanah keras dan tubuhnya sudah lelah, satu demi satu gumpalan tanah terangkat, hingga akhirnya terlihatlah peti kayu tua yang mulai lapuk. Dengan tangan gemetar saat itu, Helmi membuka peti itu. Tubuh Luna terbaring di dalamnya. Wajahnya pucat tapi masih terlihat cantik, seolah-olah hanya sedang tidur. Rambutnya masih panjang menjuntai. Mata Helmi berkaca-kaca, ia masuk ke dalam lubang makam dan memeluk tubuh itu erat-erat. "Bangun Luna, tolong, bangun. Aku masih cinta kamu Luna, jangan tinggalin aku." Ia menangis sambil menggoyangkan tubuh itu, berharap ada keajaiban. Tapi tubuh Luna tetap diam, dingin dan juga kaku. Helmi tak peduli, ia memeluk jenazah itu sambil berteriak memanggil nama Luna berulang kali. Namun tiba-tiba, sesuatu aneh terjadi. Dari tubuh Luna keluar aroma bunga melati yang sangat menyengat. Lalu bibir Luna sedikit terbuka, dan terdengar suara berbisik sangat pelan sekali. "Helmi, jaga anakku. Dia titip balaskan dendam." Helmi kaget, ia pun mundur beberapa langkah di dalam liang lahat, menatap jenazah itu dengan ngeri dan juga takjub. Tubuh Luna kembali diam. Suara itu seperti hanya angin, tapi ia yakin itu nyata. Dengan tubuh gemetar dan hati campur aduk, Helmi menutup kembali peti dan perlahan menguburkan Luna seperti semula. Ia menangis sepanjang proses itu, namun kini hatinya punya arah. Luna ingin menjaga anaknya, dan Luna ingin dendamnya dibalas. Begitu semua selesai, Helmi pun berdiri di depan makam itu sembari menatap langit malam. "Aku janji Luna, aku akan cari tahu semuanya. Aku akan jaga anakmu, anak kita, dan aku akan pastikan mereka yang membuatmu menderita tidak akan hidup tenang." Angin malam kembali berembus pelan di kejauhan. Lolongan anjing terdengar, seolah menyambut sumpah yang baru saja diucapkan. Helmi kini tidak hanya seorang lelaki yang patah hati. Ia adalah penjaga dendam seorang arwah yang tak tenang. Dan malam itu pun langkahnya menuju ke rumah Pak Jalil, membawa tekad yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Malam itu angin berembus kencang. Bulan sudah tertutup awan gelap, dan suara-suara hewan di malam itu seolah enggan bernyanyi. Di sebuah padepokan tua yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan bambu, seorang lelaki tua berjubah putih sedang duduk bersila di tengah lingkaran dupa dan juga bunga melati. Lelaki itu adalah Kipriyo, seorang sesepuh sakti yang dikenal bisa menembus batas alam gaib dan juga dunia nyata. Ia telah lama mengasihkan diri, namun malam itu ia dipanggil oleh sebuah panggilan batin yang sangat kuat. Sebelumnya dalam semedinya ia mendengar cerita seorang perempuan, cerita yang dipenuhi kesakitan, pengkhianatan dan juga kehilangan. Hatinya tergerak ketika ia ditelusuri. Itu adalah sosok Luna, seorang wanita muda yang mati secara tragis. Tubuhnya dipaksa melahirkan dengan cara tak manusiawi. Jiwanya tidak tenang dan dendamnya belum usai. Dengan suara lantang dan juga penuh wibawa, Kipriyo membaca doa mantra-mantra. "Wahai jiwa yang tersesat, jika hatimu murni dan dendammu bukan karena kejahatan, maka bangkitlah. Bangkit. Bangkit." Tanah di atas makam Luna berguncang pelan, lalu mengeluarkan aroma bunga kamboja yang sangat menyengat saat itu. Seketika kabut tebal pun menyelimuti sekeliling makam, dan dari balik kabut itulah muncul sosok Luna, berdiri mengenakan kain putih yang lusuh. Rambutnya tergerai panjang, matanya memancarkan luka dan juga amarah. Namun tubuhnya tak lagi dingin. Luna hidup kembali dengan jiwa baru dan juga kekuatan baru. "Mulai sekarang, kamu adalah anakku.
Namun jangan salah gunakan kekuatanmu. Keadilan bukan pembalasan buta, ucap Gabriel dengan tenang. Luna mengangguk, namun di dalam hatinya amarah dan cinta berkecamuk. Ia ingin melihat anaknya meski dari kejauhan. Ia ingin memastikan bayinya baik-baik saja. Namun yang paling kuat dalam dadanya adalah dendam. Dendam kepada Bu Isti yang telah menghancurkan hidupnya. Malam itu juga Luna pun mulai bergerak. Anginnya mengiringinya berembus dingin, membuat daun-daun bergetar. Rumah Pak Jalil yang dulu pernah menjadi tempat penuh derita, kini menjadi tujuannya. Di dalam rumah itu, Mira sedang menjaga bayi Luna yang sudah mulai tumbuh. Bayi itu tidur dengan tenang di sampingnya. Mira mengelus kepala si kecil dengan lembut. Tiba-tiba saat itu, angin masuk melalui celah jendela. Lilin-lilin di rumah itu padam satu persatu. Suhu udara turun drastis. Mira menggigil merapatkan selimut ke tubuh bayi. Ia merasa ada yang mengawasinya. Perlahan, Luna pun muncul dari balik bayangan. Sosoknya tampak begitu memilukan, namun tidak menakutkan bagi Mira. Wajahnya sayu, matanya berkaca-kaca. Luna berdiri di sisi tempat tidur, menatap bayi kecil itu dengan air mata yang penuh mengalir perlahan. Jemarinya yang dingin menyentuh pipi bayinya dengan penuh kasih. Mira terbangun dan ia melihat sosok itu. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Namun Luna hanya menatapnya dengan lembut. Aku ibunya. Mira, terima kasih ya telah menjaganya. Mira hanya ketakutan saja. Ia diam membisu melihat sosok arwah Luna datang ke dalam rumah itu. Lalu Luna pun perlahan menghilang dari kamar, meninggalkan Mira yang masih syok namun tak berani menjerit. Setelah itu Luna melanjutkan langkahnya menuju satu tujuan, yaitu Bu Isti. Di malam hari itu Bu Isti yang tengah duduk sendiri di ruang tengah. Wajahnya tampak letih. Ia sudah beberapa minggu mengalami gangguan. Terkadang mimpi-mimpi buruk dan juga pintu rumah terbuka sendiri, serta suara-suara tangisan bayi yang mengerikan. Ia sudah merasa tak tenang, bahkan ia sempat meminta bantuan Ki Udis untuk membuat tameng pelindung di rumahnya. Namun malam ini, suasananya berbeda. Udara seperti tercekik, lampu berkedip-kedip, dan bau melati yang menyengat memenuhi seluruh ruangan. Jangan ganggu aku. Aku sudah minta maaf. Jangan ganggu aku. Gumam Bu Isti gemetar, memeluk tasbihnya, namun tiba-tiba terdengar suara langkah pelan dari dapur. Lalu suara bayi menangis. Bu Isti berdiri, tubuhnya bergetar dengan hebat. Siapa di sana? Mira? Pak? Tidak ada jawaban saat itu, tapi suara langkah semakin mendekat. Lalu tiba-tiba, sosok Luna muncul dari lorong gelap rumah. Wajahnya pucat, mata merah darah, dan bibirnya menyeringai penuh luka. Kau ingat aku kan, Bu? Aku yang kau bunuh perlahan. Aku yang kau fitnah. Aku yang kau benci. Tapi kau ambil anakku, dan kau paksa aku melahirkan di malam yang penuh darah. Ucap Luna dengan suara serak dingin. Bu Isti berteriak histeris dan lari terbirit-birit keluar rumah. Kakinya hampir terjerat karpet saat itu. Namun ia terus memaksa tubuhnya untuk bergerak. Di luar angin semakin kencang. Pepohonan meliuk seolah hendak merobek langit. Bu Isti berlari ke arah rumah Ki Udis, tempat satu-satunya yang ia percaya bisa menyelamatkannya dari makhluk-makhluk halus. Ki, buka Ki, tolong aku Ki. Dia datang Ki. Dia datang kembali. Dok. Pintu rumah Ki Udis pun terbuka. Sang dukun berdiri di ambang pintu dengan wajah serius. Cepat masuk.
teriaknya. Bu Isti pun langsung masuk dan pintu itu ditutup dengan rapat. Dupa dinyalakan dan Ki Udis mulai membaca mantra-mantra pelindung. Sudah, Luna tidak akan bisa masuk di sini. Aku sudah buatkan pagar gaib, kata Ki Udis sambil terus membakar kemenyan. Namun tiba-tiba semua dupa padam. Kaca jendela pecah sendiri, dan suara tangisan Luna pun terdengar dari dalam ruangan itu. Ki Udis melotot saat itu. Ini tidak mungkin. Dia bukan hanya arwah. Dia dibangkitkan seorang. Ini bukan kekuatan biasa. Bu Isti menangis di sudut ruangan saat itu. Tubuhnya lemah saat itu. Ia benar-benar tak bisa apapun. Ki, tolong aku Ki. Tolong. Aku gak mau mati Ki. Sudah terlambat. Dia datang bukan sebagai roh biasa. Dia bangkit dengan doa dari orang sakti. Bahkan bisa menembus batas pelindungku. Kita harus lawan dia dengan kekuatan yang sama. Ki Udis pun mulai menyiapkan ritual pemanggilan arwah pelindung. Tapi sebelum ritual itu selesai, seluruh rumah bergetar. Lilin padam dan sosok Luna muncul di tengah ruangan. Bukan sebagai roh gentayangan, melainkan sebagai wujud nyata. Wajahnya masih pucat, tubuhnya dingin, tapi tatapannya tajam, penuh luka dan juga amarah. Bu Isti, apa kau pikir kau bisa lari dariku? Bisik Luna sambil mendekat perlahan. Ki Udis pun mencoba melindungi Bu Isti dengan pusaka kerisnya. Namun ketika keris itu diarahkan ke Luna, keris itu meleleh seperti lilin. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Kalian telah mengambil hidupku. Sekarang kalian akan merasakan apa yang aku rasakan, ucap Luna dengan dingin. Seketika tubuh Ki Udis pun terbakar api tak kasat mata. Ia berteriak kesakitan. Tubuhnya melepuh dan akhirnya ia roboh di lantai, tak bergerak. Bu Isti menjerit dan mencoba keluar dari rumah. Namun pintu saat itu terkunci dengan sendirinya. Luna mendekat. Wajahnya kini berubah penuh luka. Darah menetes dari matanya. Ia menatap Bu Isti dengan dingin. Kau yang membuatku seperti ini. Kau rampas hidupku. Kau pantas menerima balasan. Dan malam itu pun terdengar jeritan panjang dari rumah Ki Udis. Jeritan Bu Isti yang tak pernah berhenti hingga fajar menjelang. Api masih menjilat reruntuhan rumah Ki Udis, menghitamkan kayu dan juga membakar habis seluruh bagian bangunan tua itu. Asap mengepul ke langit malam, membawa aroma menyengat dari kematian Bu Isti dan juga Ki Udis. Di antara kobaran itu, Luna berdiri dengan tubuh tegak, mengenakan baju putih yang berkibar tertiup angin. Wajahnya tak lagi berurai air mata, melainkan menyimpan kepuasan. Dendamnya telah terbalas. Bu Isti dan Ki Udis tewas mengenaskan, terpanggang dalam api kutukan yang dipicu oleh rasa bersalah dan juga kebencian mereka sendiri. Luna tertawa lirih, suara tawanya menggema seram di tengah keheningan malam. Ini harga dari kejahatanmu Isti. Ini balasan untuk penderitaanku. Ini juga untukmu dukun yang sudah menyantetku, bisiknya. Sebelum tatapannya menunduk pelan, seperti mulai merasakan kehambaan setelah semuanya berakhir. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, terdengar suara panggilan dari kejauhan. Luna, Luna, berhenti, sudah cukup. Suara itu ternyata milik Helmi. Ia datang tergopoh-gopoh bersama Kiprio dan juga Mira. Di gendongan Mira, bayi kecil Luna terlihat terlelap, dibalut selimut biru. Matanya yang kecil sekali berkedut karena suara bising di sekitarnya. Helmi berlari mendekat. Air matanya mengalir lagi melihat sosok Luna yang berdiri sendiri di hadapan kobaran api.
Luna, dengarkan aku. Aku tahu kau sakit hati, Luna. Aku tahu. Tapi sekarang kau sudah membalas semuanya. Mereka sudah menerima ganjarannya. Tolong, kembalilah. Kembalilah ke tempatmu dengan tenang. Luna memandang Helmi saat itu. Matanya yang merah mulai melembut. Di sanubarinya rasa cinta yang dulu tertanam kini muncul lagi. Cinta yang pernah ia pikir telah mati. Namun Helmi tak pernah berhenti mencintainya, bahkan setelah kematian. Itu membuat Luna terdiam lama saat itu. Kipiro pun melangkah mendekat menatap Luna penuh kasih sayang. Anakku, kamu bukan makhluk jahat. Kamu hanya perempuan yang dikhianati dan disakiti. Tapi dendam tidak akan mengembalikan kehidupanmu. Kau telah menuntaskan tugasmu. Kini saatnya kembali agar arwahmu tak semakin tersesat, Duk. Mira lalu membuka selimut dan memperlihatkan bayi Luna yang masih tidur dalam pelukannya. Bu Luna, ini anakmu. Lihatlah dia. Dia akan tumbuh besar, mengenangmu sebagai ibu yang kuat. Tapi kau harus pergi dengan tenang, agar ia tak hidup dalam bayang-bayang amarahmu. Luna berjalan perlahan. Langkah kakinya nyaris tak menimbulkan suara. Ia mendekati Mira, menatap bayi itu dengan mata berkaca-kaca. Ia berlutut, menyentuh pipi bayinya sekali lagi, seperti yang ia lakukan pada malam sebelumnya. Jemarinya dingin menyeka keringat di kening si kecil. Aku ingin bersamanya, tapi aku tak bisa. Helmi berlutut di samping Luna, menggenggam tangan wanita yang pernah ia cintai itu. Aku akan merawat anakmu, Luna. Aku akan menceritakan kepadanya siapa ibunya. Aku juga akan mencintainya seperti aku mencintaimu. Seketika angin bertiup kencang, dan langit yang tadinya kelam mulai menunjukkan semburat fajar. Luna berdiri perlahan, ia memandang ke arah timur, lalu memejamkan mata. Kiprio mulai membacakan mantra pengembalian arwah. Suaranya dalam dan bergema, menyatu dengan angin dan juga cahaya pagi. Pelan-pelan tubuh Luna memudar. Kain putihnya terangkat perlahan, seakan dibawa cahaya lembut dari langit. Sebelum benar-benar menghilang, ia menatap Helmi dan Mira untuk terakhir kalinya, lalu menunduk menutup bayinya. Dan dalam satu hembusan angin lembut terakhir, Luna pun hilang. Tidak dengan cerita, tidak dengan amarah, melainkan dengan ketenangan seperti bunga yang airnya bisa kembali ke akarnya. Kiprio menunduk dalam membisikkan doa panjang. Kembalilah ke tempatmu, Yondo. Semoga alam sana memberikan kedamaian yang tak kau temukan di dunia iki. Helmi menatap kosong tempat Luna tadi berdiri. Hatinya sesak tapi juga tenang. Ia tahu cinta itu tak harus memiliki. Ia sudah mengikhlaskan. Ia hanya ingin Luna damai di alamnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, makam Luna pun kembali seperti semula. Tanahnya tak lagi terganggu seolah tidak pernah dibongkar. Di atasnya kini sepasang batu nisan baru dengan nama lengkap Luna dan juga sehelai selendang putih diletakkan oleh Helmi. Mira dan Helmi memutuskan untuk merawat anak Luna bersama. Mereka membesarkannya dengan penuh cinta, menjaganya dari masa lalu kelam ibunya, tapi juga mengajarkannya bahwa ibunya adalah sosok yang kuat, yang berjuang hingga akhir. Di sisi lain di tempat Pak Jalil, setelah kematian mendiang Bu Siti, Pak Jalil pun penyakitnya kumat dan dia juga meninggal dunia. Kini rumah megah itu diwariskan kepada anak Luna, Rizky, yang sekarang sudah berusia 2 tahun. Di rumah itu ada Mira dan juga Helmi serta penjaga yang lainnya.
Kini Helmi kerap duduk di tepi makam Luna, mengajak bicara walau tak terdengar jawaban. Luna, anakmu tumbuh sehat. Dia punya mata sepertimu, senyum sepertimu. Aku janji akan menjaganya sampai akhir. Langit di atas makam pun tampak cerah. Selembar bunga melati jatuh perlahan di atas nisan. Dan mungkin di alam sana Luna tersenyum. Dan kini kedua orang tua Luna pun, ia juga hidup bersama dengan cucunya di rumah megah warisan dari keluarga Pak Jalil. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Tentunya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.